Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Kita hari ini membaca sejarah seorang pejuang Nusantara yang luar biasa, memperjuangkan bumi pertiwi, memperjuangkan kemerdekaan bangsanya yang berakhir tragis. Beliau dihukum gantung oleh Belanda, tidak puas dihukum gantung, kemudian dipenggal kepalanya dibawa ke Leiden, ke Belanda, dan jasadnya dikubur di Indonesia. Mari kita simak. Kisah Demang Lehman adalah seorang pejuang, seorang pahlawan dari Banjar dalam melawan penjajahan Belanda yang berakhir tragis dengan hukuman gantung dan kepala dikubur terpisah dari jenazah. Ia dikenal sebagai seorang panglima perang yang setia kepada Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari ini juga pahlawan nasional dari kota Banjar, Kalimantan Selatan. Ini penting bagi kita, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan, masyarakat Banjar dan sekitar, untuk mempelajari sejarah masa lalu agar kita bisa introspeksi kira-kira apa kekurangan dan kelemahan yang harus kita bangun dalam rangka menjaga bumi pertiwi, dalam rangka menjaga martabat bangsa sendiri. Ki Demang Lehman juga terkenal dengan taktik gerilya yang berhasil mengacaukan pos-pos Belanda. Demang Lehman lahir di Brabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada tahun 1832 dan kemudian diangkat menjadi kiai sebagai kepala distrik Riam Kanan. Jadi istilah kiai itu selain tokoh agama juga tokoh pejuang Indonesia. Makanya kiai-kiai di Nusantara ini gak usah diragukan nasionalismenya. Selain sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, beliau kiai-kiai itu menjadi istilah bagi para pejuang kemerdekaan. Tokoh masyarakat yang didaulat untuk menjadi pemimpin perang. Perang Banjar. Demang Lehman menjadi salah satu tokoh kunci dalam Perang Banjar yang pecah pada tahun 1859 akibat campur tangan Belanda dalam proses pemilihan pewaris tahta kerajaan Banjar. Ia memimpin pasukan yang melakukan serangan gerilya terhadap pos-pos Belanda di berbagai daerah. Jadi cara licik penjajah untuk menguasai Nusantara ketika ada proses pemilihan atau penentuan putra mahkota kerajaan, biasanya mereka selalu ikut campur, merekayasa. Tentu mereka memilih calon raja yang berpihak ke dia, kira-kira begitu ya. Akhirnya akibat kelakuan dobol kaum penjajah ini kemudian membangkitkan semangat para pejuang Banjar untuk melawan Belanda. Singkat cerita, peperangan berlangsung dengan sengit dan pejuang-pejuang Nusantara, pejuang-pejuang Banjar ini mampu mengalahkan, mengusir Belanda, membuat sibuk kaum penjajah, sehingga mereka melakukan taktik yang sangat licik. Dikisahkan di sini penangkapan dan hukuman Demang Lehman. Beliau ditangkap melalui tipu muslihat yang dilakukan oleh Pangeran Syarif Hamid di Gua Gunung Pangkal pada tahun 1864. Di sejarah yang lain ada yang menyebutkan bahwa beliau ini marganya Alidrus, Syarif Hamid Alidrus ya. Tapi sudah dibantah.
Katanya dia bukan Habib, tapi dia orang yang ya mungkin bermodalkan hidung mancung, bermodalkan tampang Arab, kemudian ngaku sebagai cucu Nabi, ya, yang membuat Demang Lehman ini percaya. Ya. Itu taktik licik Belanda. Orang Indonesia ini kan kalau sudah mendengar Rasulullah SAW, mereka sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya tidak sedikit di antara kiai-kiai kita ketika kedatangan orang yang ngaku cucu Nabi, mereka percaya walaupun kadang-kadang banyak dirugikan. Tidak sedikit kiai bercerita menjadi korban dawir. Kenapa? Nggak bisa menolak ketika ia mengaku cucu Nabi. Sama dengan kasusnya Demang Lehman ini, ketika datang orang ngaku cucu Nabi, membujuk dia, ayo kita keluar ke kota. Akhirnya ya Demang Lehman ini mau, dan faktanya mereka kemudian ditangkap oleh Belanda. Nah, ini saya tidak mau menjustifikasi apakah Syarif Hamid itu keturunan Nabi atau tidak. Ini sekedar menjadi pelajaran, dan faktanya sudah dibantai ya oleh Ropito bahwa beliau itu bukan cucu Nabi, artinya dia cucu Nabi palsu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa menjual nama besar Rasulullah itu efektif untuk membodohi orang, ya. Makanya teman-teman sekalian, ini sejarah ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan mudah percaya orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi kemudian merugikan kita. Minta sapi, minta kambing atas nama cucu Nabi, jangan mudah percaya. Dan maka dari itu menurut saya penelitian tentang nasab itu ya menjadi penting agar kita semua sebagai umat Rasulullah SAW tidak salah-salah mencintai. Jangan dibolak-balik, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu otak dungu itu. Otak dungu. Ketika pikiran itu menjadi paradigma masyarakat, maka masyarakat awam yang jadi korban nanti. Bermodalkan hidung mancung, tampang Arab, ngaku cucu Nabi, minta emas, minta berlian, minta sapi. Ya. Kalau ente nggak ngasih, nggak dapat syafaat. Mudah ditipu akhirnya. Jadi istilah lebih baik salah mencintai itu pembodohan kepada masyarakat. Ya. Lebih baik kalau ada orang ngaku cucu Nabi, buktikan dong, apa buktinya? Kita minta pembuktian itu bukan berarti kita tidak percaya. Bukan berarti kita berburuk sangka. Kita hanya ingin memastikan bahwa siapapun mengaku keturunan Rasulullah silahkan. Mengaku keturunan Majapahit silahkan. Nah, tapi kalau misalnya ada orang ngaku-ngaku, kemudian masyarakat bertanya mana buktinya, jangan marah. Kalau ada orang ngaku-ngaku sebagai turunan si A, si B, kemudian ketika ditanya mana buktinya, tiba-tiba ia marah, berarti dia palsu. Kenapa? Kalau dia benar-benar, ya, kalau dia tidak palsu, ketika ditanya mana buktinya, ia tinggal keluarkan buktinya. Ini hasil tes DNA-nya, ini hasil catatan manuskripnya, ini hasil rentetan nasab yang ditulis secara turun-temurun, lengkap. Harusnya tidak marah. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku kemudian ditanya balik marah, berarti pengakuan itu pengakuan palsu. Jadi sejarah Demang Lehman ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, betapa bahayanya orang-orang yang ngaku cucu Nabi, ya, untuk mengelabui masyarakat. Ya, jadi sekali lagi, sejarah itu ditulis apa adanya. Jangan marah. Jangan marah. Toh walaupun misalnya ia itu betul-betul cucu, berarti oknum. Berarti oknum. Walaupun memang biasanya kalau ada oknum yang buruk, biasanya nggak diakui. Punya anak 10, tiba-tiba satu anaknya nakal.
menjadi penyamun, perampok. Ya. Biasanya tidak diakui itu bukan anak saya. Ya begitulah. Ketika ada yang error, tidak diakui. Kalau ada yang besar, jadi ulama besar, diaku-aku. Bahkan walaupun bukan moyangnya, dianggap diaku moyangnya. Jadi Kiai Demang Lehman ini kemudian dihukum gantung oleh Belanda pada tanggal 27 Februari 1864. Cerita selanjutnya, kepala yang dikubur terpisah. Setelah dieksekusi, Belanda belum puas. Ya, beliau sudah meninggal, belum puas. Dari saking kejamnya para penjajah ya. Jenazah Demang Lehman dikubur tanpa kepala di Martapura. Sementara kepalanya dikabarkan disimpan di sebuah museum di Belanda sebagai simbol kekalahan pejuang Banjar. Kalau saya ya, sebagai warga Banjar sakit hati dengar cerita ini. Saya bukan warga Banjar pun sakit hati, apalagi warga Banjar. Ya. Jadi ini sejarah ya teman-teman ya. Sejarah itu kita ambil ibrah, ambil pelajaran. Jangan sampai kita mudah ditipu, mudah diadu domba. Kalau ada percekcokan, kalau ada polemik, jangan langsung terjebak dengan polemik. Kita teliti dulu mana apa akar persoalannya ini. Kira-kira menguntungkan terhadap kita atau tidak. Ya. Termasuk polemik nasab ini, kita jangan terpancing emosi. Polemik nasab ini jangan sampai kita tercipta kerusuhan. Kenapa? Yang rugi juga kita, pribumi Nusantara. Ya. Mereka yang seharusnya berkonflik kabur, tinggal pulang kampung. Yang rugi siapa? Kita. Ya. Jangan sampai polemik ini hanya menjadi ajang perpecahan antara kita. Kita sampaikan kebenaran, berangkat dari hati, tapi jangan sampai terpancing emosi, apalagi sampai terjadi kerusuhan. Makna perjuangan. Demang Lehman menjadi simbol perjuangan rakyat Banjar melawan penjajahan dan pengorbanan untuk kemerdekaan. Kisah hidup dan perjuangannya terus dikenang dan dihormati oleh masyarakat Banjar sebagai inspirasi untuk terus berjuang. Insyaallah, kapan hari kalau saya ada kesempatan datang ke Kalimantan Selatan, saya akan berziarah ke Martapura. Saya sudah beberapa kali ke Banjar, tapi belum berkesempatan sampai ke Martapura. Insya Allah ya, karena ini penting bagi kita bangsa Indonesia mengambil pelajaran agar jangan sampai terjadi lagi. Insya Allah hikmah dari adanya polemik nasab ini memberikan pelajaran pada kita agar kita tidak mudah tertipu dengan embel-embel dzurriyah Nabi. Ngaku-ngaku dzurriyah Nabi silakan, tapi harus ada bukti empiris, harus ada bukti yang memperkuat bahwa keberadaannya betul-betul diakui oleh Naqabah internasional. Kalau perlu tes DNA, kalau perlu tes psikologi. Kalau mentalnya buruk, masa ngaku-ngaku dzurriyah Nabi? Kalau bodoh, masa ngaku-ngaku dzurriyah Nabi? Kan malu ya. Kalau bodoh, awam, apalagi error pikirannya, ya nggak usah ngaku-ngaku lah. Kalau alim, alama, banyak ilmunya, seorang dai, ya nggak apa-apa ngaku-ngaku. Tapi itu bukan tradisi Kiai Nusantara. Kiai Nusantara selalu merahasiakan nasabnya. Kenapa? Nasab baik bukan untuk dijual, tapi nasab baik menjadi beban, amanah yang harus dipikul. Jangan sampai nenek moyangnya orang-orang baik, perilaku kita sendiri bejat moral, madu-maduin. Jadi sekali lagi hikayat Demang Lehman dari Kesultanan Banjar ini mari kita jadikan inspirasi untuk membangkitkan semangat Nusantara. Bangsa yang besar ini jangan mudah diadu domba. Suku Banjar, suku Bugis,
suku Madura, Jawa, Batak, Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, semua bersatu menjaga republik ini. Jangan sampai mudah pecah belah, mudah diadu domba. Kalau ada konflik, jangan langsung terjun ke lapangan, ikut-ikutan keributan, jangan. Kita lihat dulu, kita hayati dulu. Kalau perlu, Islam mengajarkan kepada kita istikharah. Ya. Termasuk polemik nasab ini, saya pribadi, selain kita istikharah juga curhat ke kiai-kiai, minta fatwa gimana kiai yang sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi, oh begini, baru kita berani speak up, baru kita berani ngomong. Ya. Jangan gegabah. Bagi saya, membahas nasab ini bukan soal kebencian, tetapi membahas nasab inilah soal mencari titik kebenaran. Dan kita harus menyuguhkan sejarah yang sesungguhnya kepada anak cucu kita, agar anak cucu kita tidak tersesat mengambil referensi masa lalunya dalam rangka untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.